Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat Kafah Channel dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa selalu disehatkan, dirahmati, dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berbuat baik dalam aktivitas kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang dinasti Mughal yang berkaitan dengan Sultan Nasiruddin Muhammad Humayun. Mari kita langsung menuju pada pembahasannya, yaitu Humayun atau juga disebut dengan Nasiruddin Muhammad Humayun adalah kaisar kedua Kekaisaran dinasti Mughal yang berkuasa pada tahun 1530 sampai dengan 1540 Masehi. Ia memimpin wilayah yang sekarang bernama Afghanistan, Pakistan, dan sebagian wilayah utara India. Ia pernah kehilangan kekaisarannya, namun berhasil merebutnya kembali dan memperluasnya 15 tahun kemudian dengan bantuan Persia. Pada saat meninggal, Humayun telah merentangkan wilayah kekuasaannya hingga mencapai 1 juta kilometer. Ia menggantikan kepemimpinan ayahnya, yaitu Zahiruddin Muhammad Babur, yaitu yang memerintah pada 1526 sampai dengan 1530 Masehi. Saudara tiri yang juga saingannya, yaitu Kamran Mirza, memperoleh kedaulatan atas Kabul dan juga Lahore, sebagian wilayah kekuasaan Zahiruddin Muhammad Babur di utara. Humayun naik tahta pada usia 22 tahun dan belum berpengalaman saat memulai berkuasa. Karena itu, ia kehilangan kekuasaan saat seseorang bangsawan Pashtun, yaitu Sher Shah Suri, merebutnya. Humayun digambarkan dalam biografinya oleh adiknya, yaitu Gulbadan Begum, sebagai sosok yang sangat lunak. Ia seringkali memaafkan perbuatan-perbuatan yang secara sengaja dilakukan untuk membuatnya marah. Dalam satu contoh catatan biografi tersebut disebutkan, ketika seorang adik bungsunya, yaitu yang bernama Hindal, membunuh penasihat yang paling dipercayanya, yaitu seorang syekh, dan kemudian membariskan tentara untuk keluar dari kota Agra. Alih-alih menindaknya, Humayun mendatangi rumah ibunya dan mengatakan bahwa ia tidak memiliki dendam pada adiknya dan memintanya kembali ke istana. Biografi tersebut menyebutkan bahwa Nasiruddin Humayun adalah kaisar yang sangat loyal, lemah lembut, dan juga manusiawi. Sebagai seorang prajurit, ia pernah mendapat posisi terhormat berdampingan dengan ayahnya selama pertempuran di Khanwa. Padahal saat itu ia berusia 17 tahun. Ia tertarik pada puisi dan mengagumi astrologi.
Setelah pencapaiannya sebagai pandisyah ataupun kaisar, ia mulai mengkoordinasi ulang tentang administrasi. Kemudian kantor-kantor publik dibaginya menjadi 4 kelompok yang berbeda. Departemen Bumi bertanggung jawab atas pertanian dan ilmu-ilmu tentangnya, dan Departemen Api bertanggung jawab atas persoalan yang berhubungan dengan militer. Sedangkan Departemen Air memegang kendali atas kanal dan saluran air. Sementara Departemen Udara memiliki beban tanggung jawab lainnya di luar kewenangan ketiga departemen lainnya. Menurut biografi tersebut, rutinitas Humayun selalu direncanakan sesuai dengan pergerakan bumi ataupun rotasi bumi. Ia menolak memasuki sebuah rumah dengan mendahulukan kaki kiri. Dan jika orang lain diketahuinya melakukan hal itu, Humayun akan memintanya keluar dan kembali masuk dengan mendahulukan kaki kanannya. Kemudian pelayannya, yaitu yang bernama Jauhar, menuliskan dalam Tadhkirat Al-Waqiat bahwa Humayun diketahui menembakkan anak-anak panah ke langit. Sebelumnya anak-anak panah itu telah ditandai dengan namanya atau nama Syah Persia. Sebagaimana anak panah itu mendarat diinterpretasikan sebagai indikasi bagi keduanya tentang bagaimana keduanya bisa mencapai kekuasaan yang lebih besar. Putra Kaisar pertama dinasti Mughal itu wafat pada 27 Januari 1556 Masehi. Suatu hari, Nasiruddin Humayun sedang turun dari perpustakaan dengan tangan penuh buku sesaat setelah mendengar suara adzan. Telah menjadi kebiasaannya bahwa dimanapun ia mendengar suara azan, ia akan berlutut untuk menghormati panggilan tersebut. Saat berlutut itulah kakinya terlilit jubah yang dikenakannya, hingga ia terjatuh melewati beberapa anak tangga. Kemudian pelipisnya membentur sebuah sudut yang terbuat dari batu, dan 3 hari kemudian beliau meninggal dunia. Demikian sejarah singkat tentang Sultan Nasiruddin Muhammad Humayun. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.